Ya, selamat datang semua kembali ke acara diskusi kali ini. Bersama saya Farhan Aziz sebagai moderator. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang ramai di masyarakat akhir-akhir ini, yaitu adalah kabur aja dulu. Kabur aja dulu bukan sekedar tindakan, tapi juga cerminan bagaimana seorang merespons tekanan, resiko, dan mungkin juga ketidakpercayaan terhadap sistem. Malam hari ini kita akan renungkan bersama, apakah tindakan ini bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, atau justru mencederai nilai-nilai tanggung jawab yang seharusnya dijunjung dengan tinggi. Dan bahkan ada juga yang mengkaitkan ini dengan rendahnya nasionalisme. Inilah saatnya kita bicara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab mengenai isu kabur aja dulu. Kali ini kita akan ditemani oleh 6 narasumber, yaitu pertama ada Mas Fatih, Mas Divan, Mbak Riri, Mas Vito, Mas Fajri, dan Mbak Eci. Masing-masing peserta nantinya akan diberikan waktu 1,5 menit untuk memaparkan bagaimana pendapat mereka tentang kabur aja dulu. Yang pertama dipersilahkan kepada Mas Fatih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Ya, jadi topiknya adalah bagaimana sih bila penerima LPDP ini memilih untuk memutuskan beasiswanya dilepas atau setelah lulus dari studinya memilih untuk tidak kembali ke Indonesia dan juga menetap di negara luar tempat dia menempuh pendidikan. Jadi menurut saya ini agar kabur aja dulu juga terjadi pada penerima LPDP yang memutuskan untuk tidak kembali mengabdi ke Indonesia setelah lulus dari studinya atau bahkan tanpa menyelesaikan studinya. Sebab pemerintah tidak lagi mewajibkan penerima beasiswa LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan untuk kembali ke Indonesia ketika sudah selesai pendidikan di luar negeri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikbudristek pada saat itu, yaitu Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, yang mengungkapkan bahwa kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja, meskipun dia tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus. Kemudian beliau juga menambahkan, tidak harus pulang, karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk pulang, karena kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan mereka nanti ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Hal itu dikutip oleh Kompas. Kemudian hal tersebut menjadi penyebab mereka memutuskan tetap tinggal di negara tempat mereka menempuh pendidikan masing-masing dan kemudian berkarir di sana. Pelajaran juga ada yang memutuskan untuk berhenti melanjutkan studi dan lebih memilih untuk mencari pekerjaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar pelaku tagar kabur aja dulu merupakan para penerima beasiswa PDP jika mempertimbangkan kondisi yang tengah ramai dan dialami oleh negara kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih Mas Fatih. Selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Divan. Waktu dan tempat saya persilakan. Dik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini mengenai kabur aja dulu, tadi kaitannya dengan LPDP. Nah, di LPDP ini kan memang tadi dibilang bahwa eh, salah satu atau mungkin bagian dari pelaku dari kabur aja dulu ini merupakan penerima beasiswa LPDP. Nah, hal ini saya juga cukup cukup apa ya, cukup mewajarkan karena fenomena kabur aja dulu ini sebenarnya merupakan suatu bentuk reaksi atas ketidak terkelolanya sumber daya manusia, khususnya di kalangan generasi muda yang cerdas. Di antaranya tadi penerima LPDP tentunya merupakan generasi muda yang cerdas, terdidik, dan berpotensi unggul untuk dapat berkarya di negeri sendiri. Nah, tadi untuk LPDP kan tentu berkaryanya di luar negeri. Sudah banyak sudah banyak sekali bahkan contoh SDM Indonesia yang tidak dihargai di negeri sendiri, namun justru dapat menunjuk gigi di luar negeri. Oleh sebab itu, pilihan untuk kabur aja dulu sebenarnya bukanlah sesuatu yang secara mutlak, menurut saya bukan sesuatu yang secara mutlak merugikan bangsa, selama dapat terlaksana dengan tetap mencintai tanah air. Secara konkretnya mungkin generasi muda Indonesia ini dapat berkarya di luar negeri, namun tetap eh, apa ya tetap memiliki atau tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia apapun kondisinya meskipun itu ketika ditawarkan untuk menjadi warga negara tertentu, warga negara lain dengan berbagai kelebihan yang dimiliki di negara tersebut. Misalkan saja dulu seperti B.J. Habibie ya,
kita tahu bahwa B.J. Habibie itu ditawarkan untuk mendapatkan beberapa keluarga negara di antara Jerman dan lain-lain. Namun B.J. Habibie di sini dia memiliki sikap cinta tanah air yang tinggi sehingga dia tetap mempertahankan keluarga negara Indonesia. Jadi menurut saya fenomena kabur aja dulu ini dia tidak sepenuhnya tidak mutlak apa ya, tidak mutlak merugikan selama masih bisa memegang teguh sifat cinta tanah air. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Rifan. Akan dilanjutkan ke Mbak Riri. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas. Mungkin isu yang ingin saya coba angkat adalah terkait dengan kehilangan sumber daya manusia di Indonesia, begitu. Karena menurut pendapat saya, fenomena kabur aja dulu ini akan menimbulkan krisis sumber daya manusia, khususnya di kalangan generasi muda yang cerdas, terdidik, dan juga berpotensi unggul, karena mereka lebih memilih untuk menetap dan mengembangkan diri di luar negeri dengan pertimbangan kemungkinan memperoleh masa depan yang lebih menjanjikan di luar negeri, baik terkait dengan gaji dan fasilitasnya, juga terkait dengan kesempatan untuk berkembang dengan jenjang karir yang lebih adil. Begitu. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan konsekuensi yang serius bagi pembangunan nasional. Begitu. Mengingat Indonesia akan mengalami kehilangan tenaga ahli yang potensial dari berbagai sektor vital, baik dalam bentuk teknologi, kesehatan, pendidikan, riset, dan juga energi. Kehilangan talenta unggul ini tidak hanya berdampak untuk saat ini, tetapi juga dapat menghambat cita-cita mendatang, khususnya terkait dengan pencapaian Indonesia Emas 2045, mengingat SDM unggul merupakan aspek yang penting bagi pembangunan suatu negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Riri. Akan dilanjutkan oleh Mas Vito. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan, menurut saya, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu sering mengirimkan uang ke keluarga dan komunitas mereka di tanah air. Uang ini yang kita sebut sebagai remiten. Meskipun fisik mereka tidak berada di Indonesia, remiten ini berkontribusi meningkatkan taraf hidup orang terdekat mereka yang ada di Indonesia. Dalam artian, perputaran uang di Indonesia akan meningkat, yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tambahan, jika mereka berkarir dan membangun jejaring yang baik di luar negeri, tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka dapat menyalurkan komoditas atau peluang bisnis dari luar dalam Indonesia. Mereka bisa membantu memperkuat ekosistem bisnis dan inovasi di tanah air, sehingga membuka jalan bagi kolaborasi dan investasi yang lebih luas. Saya optimis gerakan kabur aja dulu bukanlah sesuatu yang permanen. Kita perlu berusaha bersama-sama untuk berbenah dari dalam, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para SDM Indonesia. Kita perlu segera membuat wadah bagi talenta unggul untuk berkarya, agar suatu saat mereka dapat kembali dan berkontribusi secara langsung. Dengan begitu, gerakan ini justru menjadi proses pembelajaran dan penguatan yang pada akhirnya akan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Fajri. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Gerakan kabur aja dulu mungkin kedengarannya lucu, santai, dan bahkan jadi candaan di media sosial. Bahkan mungkin bagi sebagian orang terasa relatable. Nah, ungkapan ini juga muncul sebagai respon terhadap tekanan hidup, stagnasi ekonomi, kemudian politik yang membingungkan, dan rasa frustasi terhadap sistem yang seolah tak berpihak. Namun, jika gerakan ini terus dikampanyekan tanpa refleksi kritis dan terus digaungkan sebagai sikap yang mengutuki keadaan negara tanpa keinginan untuk memperbaiki, menurut saya kita sedang membuka ruang bagi melemahnya semangat perjuangan dan ketahanan mental generasi muda. Nah, dalam konteks pribadi, kabur aja dulu ini mungkin bisa dimaknai sebagai sesekali sebagai bentuk jeda atau rehat dari tekanan yang berat. Setiap orang tentu punya hak untuk merasa lelah dan butuh mengambil napas. Jika sikap kabur ini tapi jika sikap kabur ini dijadikan sebagai kebiasaan, apalagi dijadikan sebagai prinsip hidup, maka kita mungkin akan tengah mewariskan mentalitas lari dari masalah. Nah, ini berbahaya. Karena pada akhirnya siapa lagi yang bisa kita andalkan untuk memperbaiki negeri ini
jika bukan kita yang kita bukan kita sendiri. Nah, jika dibawa dalam konteks wawasan kebangsaan dan bela negara, kita justru dituntut untuk hadir secara aktif sebagai warga negara yang berpikir kritis, bertindak etis, dan ikut serta dalam mencari solusi. Bukan hanya menjadi apatis, apalagi sikap apatisnya kita berada di luar negeri. Nah, oleh karena itu, terkait fenomena kabur aja dulu ini, saya kurang sependapat jika dengan catatan ya, jika itu dimaknai sebagai bentuk pelarian terus-menerus. Nah, yang kita butuhkan saat ini bukan sikap menghindar. Jadi yang kita butuhkan adalah generasi yang berani menghadapi realitas, yang tetap berdiri ketika keadaan negara itu mengalami banyak tantangan dan bersedia bertumbuh serta berjuang bersama memecahkan masalah di dalam negeri. Jadi sekali lagi, saya kurang sependapat dengan fenomena gerakan kabur aja dulu ini jika dimaknai dengan sudut pandang yang negatif. Tapi jika itu sebagai bentuk jeda atau rehat, saya pikir tidak ada masalah dari fenomena ini. Sekian mungkin pandangan saya terkait kabur aja dulu. Dan untuk pembicara terakhir akan disampaikan oleh Mbak Ici. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Farhan. Izin menanggapi, menurut saya kita perlu melihat gerakan ini tidak hanya semata sebagai bentuk pelarian, tetapi juga sebagai strategi reflektif yang berakar dari kepedulian dan keinginan untuk bertumbuh dan menjadi bentuk nasionalisme modern yang adaptif. Dalam konteks wawasan kebangsaan, penting untuk disadari bahwa cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran fisik atau menetap, tetapi juga melalui kontribusi nyata dimanapun seseorang berada. Banyak kok anak muda yang kabur, bukan untuk melupakan Indonesia, tetapi untuk memperkuat diri, memperluas wawasan global, dan suatu hari nanti kembali dengan kapasitas yang lebih besar untuk membangun bangsa. Justru keputusan untuk sementara menjauh dari tanah air, saya rasa bisa menjadi bentuk perjuangan, bukan penghindaran. Mereka yang memilih kabur kadang melakukan perlawanan dengan cara yang berbeda seperti dengan meningkatkan daya saing diri untuk kemudian menjadi agen perubahan. Nasionalisme hari ini menurut saya tidak bisa lagi dimaknai sebatas bertahan dalam kesulitan, tetapi juga harus cerdas dalam mencari solusi. Jika sistem di dalam negeri belum cukup memberikan ruang tumbuh, maka saya rasa perlu keluar sejenak, bukanlah bentuk pengkhianatan, tapi justru menjadi bentuk tanggung jawab terhadap potensi diri agar bisa kembali dengan pemahaman dan kekuatan baru. Jadi menurut saya pastinya gerakan ini nggak boleh dimaknai sebagai pelarian tanpa tujuan, tapi juga harus dibarengi dengan niat untuk kembali berkontribusi atau bahkan memperjuangkan nilai-nilai Indonesia dari luar negeri. Jadi kabur aja dulu bisa menjadi bagian dari strategi bela negara yang lebih luas dan relevan dengan tantangan seperti itu, Mas. Baik, terima kasih seluruh pembicara sudah mengemukakan pendapatnya. Dari hasil diskusi kita kali ini, gerakan kabur aja dulu mencerminkan dua cara pandang yang sama-sama lahir dari kepedulian terhadap masa depan Indonesia itu sendiri. Gerakan kabur aja dulu perlu disikapi secara kritis dan proporsional, bukan untuk agungkan sebagai sebuah gerakan lari dari tanggung jawab dan tidak bisa juga serta-merta disalahkan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kemanapun anak bangsa pergi, semangat nasionalisme untuk kembali dan membangun bangsa tetap ada dan menyala. Sekian dari diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.